Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan, umur panjang dan ketetapan iman dan Islam. Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita memulai kegiatan siang hari ini, yaitu Jumat tanggal 10 September tahun 2021, terlebih dahulu kita memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita, guru-guru kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai selalu diberi kesehatan, ketetapan iman Islam, diterangkan hatinya, dipelihara dari segala macam penyakit, dijaga dari segala macam musibah, dan tentunya kita senantiasa selalu diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi teman-teman kita, saudara kita, dan orang-orang kita yang kita sayangi yang sedang dalam keadaan kurang sehat, kita doakan semoga segera Allah angkat penyakit dan segera Allah beri kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, siang hari ini kita kembali berjumpa dalam kegiatan kajian akhwat muslimah SMK Negeri 1 Bojonggede. Kali ini Umi akan angkat materi tentang fikih, yaitu tentang toharoh. Fikih bagian 1 toharoh. Kali ini kita akan mengkaji tentang wudhu. Tapi Umi tidak akan menjelaskan tentang tata cara wudhu, hal-hal yang membatalkan wudhu dan sebagainya. Kali ini Umi akan menjelaskan tentang manfaat atau fadilah wudhu bagi manusia. Anak-anakku sekalian, pernahkah kita menyadari bahwa segala yang diperintahkan oleh agama itu mengandung hikmah dan manfaat yang luar biasa bagi kehidupan kita manusia, baik di dunia maupun di akhirat? Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kebersihan. Islam adalah agama yang paripurna, sehingga segala sesuatu yang terkait dengan kebutuhan manusia, baik untuk dari segi kesehatan, dari segi kesejahteraan, bahkan dari segi kebahagiaan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat, sangat diperhatikan oleh agama Islam. Salah satunya tentang kebersihan. Karena Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan kebersihan, maka salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim sebelum menjalankan ibadah-ibadah wajib seperti sholat, membaca Al-Quran dan lain-lainnya, maka salah satu cara untuk menuju ibadah itu adalah dengan berwudu. Tentu kalian sudah tahu, kalian sudah belajar apa itu wudu. Wudu adalah cara bersuci atau mensucikan diri dari hadas kecil. Jadi kalau kita hendak melaksanakan sholat, tawaf, membaca Al-Quran, dan ibadah-ibadah lainnya yang perlu atau mensyaratkan kita suci badan kita dari hadas dan najis, maka kita harus melaksanakan wudu terlebih dahulu. Nah, Islam memerintahkan kita untuk melaksanakan wudhu sebelum melaksanakan ibadah lainnya. Apa yang
perintahkan dalam berwudu. Yang pertama niat, kemudian membasuh muka, membasuh tangan, kemudian membasuh sebagian kepala dan membasuh kaki. Itu adalah anggota wajib yang perlu dibasuh dalam wudu. Kemudian ada anggota-anggota badan lain yang disunahkan untuk dibasuh dalam berwudu, seperti mencuci telapak tangan, berkumur, membasuh hidung, membasuh telinga, membasuh leher. Itu adalah anggota-anggota wudu yang sunnah untuk dibasuh. Apa saja sih fadilah atau manfaat dari wudu? Catat bahwa Islam tidak pernah memerintahkan kita untuk melaksanakan sesuatu jika tidak ada manfaatnya, jika di dalamnya tidak ada hikmah yang terkandung, jika Allah tidak menyelipkan kebaikan-kebaikan bagi manusia itu sendiri. Jadi perintah berwudu sangat syarat dengan makna, syarat dengan manfaat, syarat dengan hikmah atau fadilah yang terkandung di dalamnya. Paling tidak ada 7 manfaat atau fadilah dari wudu yang akan Umi jelaskan pada kesempatan kali ini. Umi akan menjelaskan 7 keutamaan wudu atau manfaat wudu ditinjau dari segi kesehatan. Yang pertama, berwudu dapat mensucikan jasmani dan rohani kita. Tentunya dengan membasuh seluruh anggota wudu kita, Allah bermaksud untuk mensucikan tubuh kita dari berbagai najis, dari berbagai kotoran, dari berbagai bakteri ataupun virus-virus yang terdapat dalam tubuh kita. Sehingga sebelum menghadap Allah melaksanakan sholat dan sebagainya, maka kita terlebih dahulu mensucikan diri dari seluruh kotoran-kotoran yang melekat pada tubuh kita. Selain membersihkan jasmani, wudu juga dapat membersihkan rohani kita, membersihkan hati jiwa kita. Dengan dibasuhnya anggota wudu kita dengan air wudu, maka otomatis jasmani dan rohani kita pun akan menjadi suci. Yang kedua, dengan berwudu akan menjadikan tubuh kita segar. Ketika kita dalam keadaan panas, siang hari melakukan aktivitas yang luar biasa menguras tenaga dan pikiran, maka begitu datang waktu zuhur, kita melaksanakan sholat zuhur. Lalu kita mengambil air wudu dengan tertib, membasuh seluruh anggota wudu dengan basuhan-basuhan yang sempurna, maka saat itu tubuh kita akan menjadi rileks dan menjadi segar karena terbasuh dengan air wudu yang suci. Karena syarat air yang dapat digunakan untuk berwudu adalah suci mensucikan. Yang ketiga, berwudu bisa dijadikan sebagai terapi refleksi bagi tubuh kita, merangsang ritme biologis tubuh. Jadi metabolisme yang ada dalam tubuh kita akan terangsang untuk melakukan ritme, akan melakukan olah organ dalam tubuh kita. Ini merupakan refleksi yang luar biasa menurut penelitian para ahli di bidang ilmu kesehatan. Yang keempat, berwudu dapat mencegah penyakit dengan cara berkumur. Jadi, ketika kita berkumur, itu akan menghilangkan sisa-sisa kotoran atau makanan yang telah kita makan, yang ada di sela-sela gigi, di sela-sela mulut kita, itu akan terbersihkan dengan cara berkumur. Maka kuman-kuman yang bisa menyebabkan penyakit di dalam mulut kita, seperti kuman yang menyebabkan penyakit gigi, yang bisa menyebabkan sariawan, yang bisa menyebabkan infeksi mulut, dapat dibersihkan dengan cara berkumur ketika kita berwudu. Selanjutnya yang kelima, dengan membasuh hidung, memasukkan air ke dalam hidung yang disebut dengan istinsyak, maka
kuman-kuman yang ada di dalam hidung, yang bersarang di antara lubang hidung, di bulu-bulu halus yang ada di hidung kita ini akan dibersihkan melalui air wudhu tadi, sehingga hidung kita terhindar dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh debu, kotoran, dan kuman-kuman serta virus yang masuk ke dalam hidung. Termasuk salah satunya adalah virus COVID-19. Berikutnya yang kelima, yang keenam, membasuh lengan. Membasuh lengan dari siku sampai ujung jari itu dapat mengakibatkan sirkulasi darah itu berjalan dengan baik. Tangan merupakan anggota tubuh kita yang jauh dari jantung, sehingga sirkulasi darahnya itu lemah. Tapi dengan kita berwudu membasuh tangan kita dengan air suci secara sempurna, maka sirkulasi darah yang ada di dalam lengan kita akan dapat berjalan dengan baik, walaupun posisi lengan kita jauh dari jantung. Selanjutnya yang keenam adalah mencuci tangan. Mencuci kedua telapak tangan dapat mencegah tangan kita dari berbagai kuman, bakteri, ataupun virus-virus yang dapat menyebabkan penyakit. Sebagaimana kita ketahui, kedua tangan kita adalah merupakan pusat dari segala aktivitas kita. Apapun yang kita lakukan selalu menggunakan dua belah tangan kita ini. Makan kita menggunakan tangan, menulis kita menggunakan tangan, mengerjakan pekerjaan rumah, baik pekerjaan yang bersifat bersih ataupun kotor, menyapu, mengepel, membersihkan kotoran, membuang sampah, itu menggunakan telapak tangan. Sehingga sangat besar sekali kemungkinannya kedua telapak tangan kita ini mengandung berbagai macam bakteri dan kuman, bahkan virus. Nah, dengan berwudu, membasuh kedua tangan kita dengan air suci dengan cara yang benar, membasuh dengan sela-sela sesuai dengan anjuran mencuci tangan yang baik, maka dapat membersihkan tangan kita yang menjadi sarang kuman, sarang bakteri, dan sarang virus dari berbagai macam penyakit. Sehingga ketika setelah berwudu tangan kita suci, ketika kita memasukkan tangan untuk makan, menggunakan tangan kita untuk makan, memasukkannya ke dalam mulut, maka terbebas dari berbagai bakteri, virus, ataupun kuman. Yang ketujuh adalah air wudhu baik untuk kesehatan. Salah satu syarat, sudah dikatakan tadi, salah satu syarat bahwa berwudhu harus menggunakan air jika kita memiliki air. Nanti kita akan bahas di pembahasan berikutnya tentang tayamum. Jika tidak ada air bisa menggunakan debu. Namun syarat atau media utama yang bisa kita gunakan dalam berwudu adalah air. Dan air yang bisa digunakan untuk berwudu, untuk bersuci, tidak sembarang air. Salah satu air yang dapat digunakan yaitu syaratnya suci mensucikan. Air yang suci mensucikan adalah air sumur, air hujan, air mata air, air sungai, air laut, air salju. Nah, air-air yang bisa digunakan untuk berwudu tadi itu sifatnya suci mensucikan. Sehingga air ini baik untuk kesehatan. Ketika kita membasuhkan air-air suci tadi ke seluruh anggota wudu kita dengan cara yang benar, yang sudah dicontohkan oleh Rasul, maka seluruh tubuh kita akan teraliri dengan energi positif. Sehingga orang muslim tidak perlu terapi-terapi yang sulit, yang membutuhkan biaya mahal untuk kesehatannya. Cukup dengan terapi wudhu, maka cara wudhu yang benar sesuai anjuran Rasulullah dapat menyehatkan tubuh kita dan menghindarkan kita dari berbagai macam penyakit fisik juga penyakit batin. Itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai fadilah atau manfaat berwudu bagi kesehatan dan tubuh kita. Mudah-mudahan bermanfaat
Dan pertemuan berikutnya Umi akan jelaskan insya Allah tentang fadilah wudu untuk kehidupan kita dunia akhirat. Cukup sekian penjelasan Umi tentang manfaat wudu bagi kesehatan. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat memotivasi kalian untuk sering berwudu. Bisa lebih dari 5 kali kita berwudu dalam sehari. Sebelum sholat 5 waktu, sebelum sholat duha, malam hari ketika mau tahajud, dan malam hari sebelum tidur. Paling tidak 8 kali kita melaksanakan wudu. Bayangkan, virus, bakteri, dan kuman yang melekat pada tubuh kita akan bersih dan kita akan terbebas dari berbagai macam penyakit. Terima kasih telah menyimak video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.